Jangan memaki gelap di malam membenci gelap. Kilau bintang di malam hari gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, melaksanakan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita masih merasakan hiruk pikuk pemilihan umum kepala daerah. Bahkan aneka ragam suara, kepuasan dan ketidakpuasan masih mewarnai dunia maya utamanya. Namun, di tengah maraknya hal tersebut, marilah kita tidak melupakan, tidak melalaikan kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan yang utama adalah ketika kita bersyahadat bagi orang Islam, meyakini tentang Allah, tentang utusannya Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah niscaya dipegang teguh oleh seluruh anak bangsa. Karena niscaya dipegang teguh, maka aneka penyimpangan dalam ajaran kitab suci agama dan kepercayaan di Indonesia niscaya tidak saja ditekan tetapi harus dihilangkan. Namun penghilangan itu tidak memusuhi anak manusia, tapi mencerahkan. Dan setiap pencerahan itu niscaya disampaikan dengan kelembutan hati, kecerdasan, pikiran, dan kearifan di dalam bersikap, berperilaku keseharian. Kita mencoba untuk mengambil saripati dari surah Al-Maidah ayat 48, di mana Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW yang berupa Alkitab. Jadi Al-Quran itu juga disebut Alkitab, Al-Quran itu juga disebut Al-Karim dan seterusnya, ya. Disebut Al-Furqan. Di mana disebut Alkitab? Dalam surah Al-Baqarah jelas. Ayat pertama, ayat kedua, Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman. Kemudian di ayat yang lain Allah menuturkan bahwa Al-Quran itu hudalinas. Insyaallah surah Al-Baqarah ayat 184 ya, mudah-mudahan tidak salah. Hudalinas wa bayinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Namun juga di ayat yang lain Allah menegaskan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam mengimani Alkitab, di dalam
mengimani Al-Furqan, di dalam mengimani Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul yang lain, tidak dipaksa. Karena itulah kami membaca ulang dari karya saudara kami tercinta, ya, Profesor Yudi Latif PhD, ya. Mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan. Luar biasa. Jadi kalau ada seminar nasional kemarin yang dilakukan oleh Badan Bahasa, kemudian ada seorang Uda yang berambut putih mengatakan, kalau ada kata-kata Pancasila, buang oleh panitia. Jadi maksudnya kalau ada karya-karya yang Pancasila, buang. Nah ini jujur saja sangat tidak arif. Sayangnya tidak diingatkan oleh moderator yang dari Universitas Gadjah Mada itu. Lupa profesor siapa. Harusnya diingatkan. Jadi kalau bicara tema Pancasila buang, wah, berarti dia bukan orang Indonesia. Kalau bukan orang Indonesia, betapapun Anda pintar, ya, silahkan. Tinggalkan Indonesia dengan baik-baik saja. Urus dari RT, RW sampai imigrasi, pindah yang tidak ada Pancasilanya. Tapi saya sudah pernah mengatakan bahwa di seluruh dunia ini ada nilai-nilai Pancasila. Berkemanusiaan jelas ada. Orang yang bertuhan pasti ada. Orang yang meyakini kitab suci pasti ada. Dan orang yang menjunjung nilai keadilan pasti ada. Dan orang yang berhikmat pada dunia ada, dan berhikmat kepada akhirat ada. Orang yang memiliki adab juga ada. Orang yang senang bersatu juga ada. Orang ateis bersatu dengan orang ateis, Marxis bersatu dengan Marxisme, dan seterusnya. Dimanapun di dunia ini ada nilai-nilai Pancasila. Karena itulah, jika Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai ideologi yang akan mengantarkan bangsa-bangsa dunia untuk bahagia, damai, sejahtera, sangat beralasan. Nah, kali ini kami baca di halaman ke-6. Tepatnya Prof. Yudi Latif mengutip dengan membuat poster kecil gitu ya. Nah ini. Apa yang dikatakan? Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Nukilan yang sangat menjunjung tinggi nilai kebinekaan, ketunggal-ikaan. Itu ucapan dari seorang Soekarno. Jadi seluruh anak Indonesia yang bernama bangsa Indonesia ini, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Wajar Soekarno yang mendapatkan materi dakwah yang sangat mencerahkan dari seorang tokoh pencerahan di Nusantara Indonesia tercinta ini, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betapapun Soekarno dicap dengan segala kelemahannya, Soekarno adalah seorang Muslim. Soekarno adalah seorang muttaqin, orang yang beriman, orang mukmin. Soekarno adalah pecinta Indonesia. Soekarno adalah proklamator bersama Muhammad Hatta. Soekarno lah yang pertama kali menggali Pancasila hingga terukir dan dirumuskan oleh 8 panitia, 9 panitia, dan berakhir dengan
disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Jasanya para founding fathers sangat besar sekali. Karena itulah, jika generasi Soekarno sudah sampai pada Tuhannya sendiri-sendiri, maka kita niscaya mewarisi semangat Tuhanku sendiri, Tuhanmu sendiri, Tuhan kita, berbineka tunggal ika. Sebutan memang berbeda. Ada Tiens, ada Gusti, ada Gusti kang murbeng gesang, ada Gusti kang murbeng dumati, ada Gusti kang mbau reksa, ada Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, ada Elohim, ada Aloha, ada Allah, ada Allah. Silahkan, sebanyak agama dan kepercayaan yang ratusan jumlahnya, 6 agama juga yang ratusan mazhabnya, kita bineka tunggal ika. Jadi ketika kita merasakan Tuhan kita sendiri, maka jangan pernah melecehkan Tuhan yang Maha Esa, sesembahan saudara kita. Inilah makna bertuhan. Jangan pernah melecehkan Al-Quran. Jangan pernah melecehkan Injil. Jangan pernah melecehkan Bhagavad Gita. Jangan pernah melecehkan Tipitaka. Jangan pernah melecehkan Zisu. Jangan pernah melecehkan Sabtodharma dan yang lainnya. Karena ketika seseorang melecehkan kitab-kitab suci dan kepercayaan orang lain, tradisi-tradisi yang sangat beragam, Allah jika mau dalam surah Al-Maidah 48 disatukan. Cukup satu agama, satu budaya, satu tradisi. Tetapi Allah sengaja memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Bebas bagi manusia yang tidak terikat sama sekali pada agama, dan merdeka bagi orang-orang yang beragama dan berkepercayaan. Kenapa merdeka? Dia hanya merdeka memilih di antara yang disediakan di dalam kitab sucinya. Semua kita sebut kitab suci karena masing-masing anak bangsa Indonesia meyakini yang dipegangnya adalah kitab suci. Dan kita yang berbeda kitab sucinya tidak perlu mempermasalahkan. Jika mendialogkan tidak berarti menistakan. Jika memusyawarahkan tidak berarti menghinakan. Jika berdialog tidak berarti mengunggulkan kitab sucinya diri, tetapi menghinakan milik saudaranya. Tanpa disebut agama, saudara-saudara kita yang memiliki aliran kepercayaan di Indonesia, penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam pandangan kami, tidak mewakili umat Islam ya. Dalam pandangan kami yang berusaha Muslim ini, berusaha beriman ini, semua memiliki kesetaraan. Setara itu selalu tidak sama. Sama dengan itu tidak sama. Karena sama dengan itu, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau Anda melihat simbolnya ditulis dengan angka Arab atau Latin, itu berbeda. Sama antara saya dengan Anda adalah manusia, adalah hamba, tetapi tidak sama. Setiap yang sama dengan itu adalah ketidaksamaan. Karena itulah Bhinneka Tunggal Ika mengerucut menjadi rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Mohon maaf atas kekeliruan kesalahan, dan kita terima hasil akhir dari pemilu kada. Semoga semuanya menjadi pemimpin yang mengayomi rakyat, tidak menjadi penguasa yang membuat derita rakyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari